Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan, menyambut akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom. Ya, sungguh hati kita melimpah dengan syukur oleh karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Setiap hari kita telah mengalami dengan nyata penyertaan, perlindungan, dan pertolongan dari Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini untuk kita semua dengan tema nantikanlah Tuhan, tetap ikuti jalannya. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan, tetap ikuti jalannya. Mari kita buka kitab kita dari Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan mulai dan Bapak Ibu nanti akan melanjutkan di ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Nantikanlah Tuhan, tetap ikuti jalannya. Perjalanan hidup kita sekarang Bapak Ibu Saudara adalah selalu perjalanan hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan hanya itu saja, tetapi menantikan bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang menanti-nanti, berarti butuh kesabaran. Ketika dikatakan aku mau menanti-nantikan, berarti Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati kita untuk sabar, untuk tabah, menantikan apa yang kita harapkan. Dan kemudian kalau kita perhatikan tadi di dalam pembacaan ayat firman Tuhan itu, bahwa dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini, kita ada di antara orang-orang fasik. Dan dalam keadaan sedemikian ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menantikan Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa kuat, bagaimana kita menghadapi, karena kita sedang berada di antara angkatan-angkatan orang-orang fasik. Kita mau melihat menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara, siapa yang disebut orang fasik. Orang fasik itu kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani yaitu rau atau saul. Rau, yaitu orang yang tidak beriman. Dia tahu akan Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Itulah yang disebut orang fasik, rau. Dia bukan orang yang beriman. Dia memang tahu tentang Tuhan,
tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Itulah orang fasik. Dan orang fasik itu melakukan berbagai macam kejahatan dan juga kecurangan-kecurangan. Namun secara pandangan manusia, kadang Bapak Ibu kita melihat orang-orang fasik yang melakukan kejahatan, yang melakukan kecurangan. Secara pandangan manusia, sepertinya mereka berbahagia. Sepertinya hidup mereka berhasil. Karena kadang kita melihat kehidupan mereka secara materi sepertinya berlimpah. Bahkan kelihatan mereka sehat-sehat. Sementara kita orang yang beriman, yang setia kepada Tuhan, kadang-kala mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan, sakit penyakit dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadang-kala timbul kecemburuan dalam hati kita. Mengapa orang-orang yang melakukan hal yang fasik? Mengapa orang-orang yang melakukan hal yang jahat? Mengapa orang-orang yang melakukan hal yang curang kok sepertinya diberkati dan berhasil? Mulai kadang timbul kecemburuan dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kadang secara manusia, dalam kasat pandangan manusia, sepertinya mereka berhasil. Kelihatan mereka happy-happy saja. Itulah yang dituliskan dalam Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menenangkan hati kita, bagaimana kita bersikap ketika kita melihat orang-orang fasik. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang fasik itu sifat-sifatnya itu bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Sombong. Selain daripada dia sombong, dia mudah mencela. Kemudian dia dengki, iri hati, kejam, tamak, dan memberontak. Itu adalah ciri-ciri orang fasik. Tetapi kalaupun keadaan mereka demikian, Bapak Ibu Saudara, dan kalaupun kita memandang sepertinya mereka berbahagia dan berhasil, maka bagaimana sikap dan tindakan kita? Sikap dan tindakan kita yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sekali lagi, jangan sampai kita berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Mazmur 73 ayat 13. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Saya melihat orang berbuat jahat, orang curang, mereka berhasil. Sia-sia aku setia beribadah. Saya melihat mereka orang yang berbuat jahat sepertinya lebih diberkati. Hai Bapak Ibu Saudara, kita melihat itu hanya hal dunia saja. Itu hal sementara saja. Itu hal materi saja yang memang sifatnya tidak abadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, jangan sampai kita berkata, sia-sia saja aku menjaga hati yang bersih. Tetap menjaga hati kita dengan bersih, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang sedemikian oleh karena kemunculan mereka. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana sikap dan tindakan kita terhadap orang-orang fasik yang melakukan kecurangan tapi sepertinya berhasil dan berbahagia? Yang kedua, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 37 tadi, dikatakan sedemikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Karena kalau kita marah oleh karena orang yang berbuat jahat, kita sudah ikut terpengaruh oleh karena kejahatan mereka. Kita marah, tidak mengendalikan diri. Tapi secara manusia kadang kita berpikir, kan ada dasarnya kita untuk marah. Karena mereka berbuat jahat, karena mereka mengolok-olok kita, karena mereka memfitnah kita, maka layaklah kita marah. Oh, memang kalau dari sisi kemanusiaan kita, kalau mau kita ikuti, maka kita akan marah.
karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Tetapi kalau kita lihat dari segi keimanan kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan jangan marah oleh karena orang yang berbuat jahat. Kita harus mengendalikan hati kita. Kita harus mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau disebut jangan marah, itu artinya jangan panas hatimu. Jangan biarkan panas hatimu itu membara dalam dirimu oleh karena menyaksikan perbuatan-perbuatan yang jahat dari orang-orang fasik. Bukankah akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kata-kata yang kadang melukai dan menyakiti hati kita. Tetapi diingatkan oleh firman Tuhan, jangan marah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengendalikan hati kita. Kita harus mengendalikan emosi kita. Kita harus bersabar menghadapi semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menantikan Tuhan dalam masa-masa yang sedemikian itu. Dan yang ketiga, dikatakan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan iri hati terhadap orang yang membuat curang. Memang oleh karena kecurangan-kecuranganlah mereka mendapatkan hal yang sedemikian. Jangan iri hati. Ini Bapak Ibu Saudara yang diingatkan kepada kita. Nah, dalam keadaan yang sedemikian itu, Bapak Ibu Saudara, diingatkan kita, nantikanlah Tuhan. Tetap ikuti jalannya. Tetap ikuti jalan Tuhan. Apa artinya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan? Nantikanlah Tuhan artinya biarkanlah Tuhan menunjukkan kedaulatan dan keadilannya terhadap orang-orang fasik. Karena pembalasan itu bukanlah hak kita, tetapi hak Tuhan. Kalau kita sampai marah tidak terkendali oleh karena alasan perbuatan orang yang jahat dan yang curang, maka Bapak Ibu Saudara, kita sudah keliru. Bukan lagi mengikuti jalan Tuhan. Kita mendoakan mereka, kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, kita bisa mengendalikan diri. Kita mau melihat bagaimana kedaulatan Tuhan, bagaimana keadilan dari Tuhan akan dinyatakan terhadap orang-orang yang berbuat jahat, terhadap orang-orang yang berbuat curang, terhadap orang-orang fasik. Itu kedaulatan dari Tuhan. Jangan marah, jangan iri hati. Jangan berkata, percuma aku menjaga hati yang bersih, percuma aku datang beribadah setia kepada Tuhan, kok hidup saya seperti ini. Jangan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita juga mau menantikan dan melihat jalan Tuhan, bagaimana kedaulatan dan juga keadilan Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terhadap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita menantikan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan di sini bahwa sesungguhnya luar biasa bagaimana berkat Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan bagaimana hukuman Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kefasikan. Kalau kita lihat di sini bagaimana tentang orang fasik, mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dalam ayat yang kedua, itu artinya bahwa itu hanya sementara saja. Hal-hal yang bahagia, hal-hal keberhasilan yang kita lihat secara kasat mata manusia dalam kehidupan orang fasik itu seperti rumput, bahkan akan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Itu dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab dia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ayat yang ke-13. Tuhan menertawakan orang-orang fasik karena Tuhan tahu hari-hari mereka sudah dekat dan akan meninggalkan dunia ini dan lenyap. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Nah, ini adalah penghukuman dari Tuhan, kedaulatan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Makanya jangan kita marah terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tuhan yang punya kedaulatan. Dan kemudian lengan orang fasik akan dipatahkan. Ayat yang ke-17. Orang-orang fasik akan binasa. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur 37 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Nah, itulah orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang curang. Kemudian dikatakan masa depan
orang-orang fasik akan dilenyapkan. Itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan dan kecurangan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan jangan marah ketika menyaksikan hal demikian. Kita mendengar begini ditujukan kepada kita. Sebenarnya layaklah kita marah karena apa yang dikatakan itu tidak benar. Wah, kita harus justru mengendalikan diri kita. Kita justru harus bersabar. Kita justru membawa dalam doa. Kita harus menantikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan kedaulatannya. Biarlah Tuhan yang menyatakan keadilannya. Bapak Ibu Saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Itu sikap dan tindakan kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara menantikan dan kemudian mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, apa dikatakan Tuhan di sana? Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang sabar, yang tabah dan setia. Kita harus sabar Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menopang orang-orang yang benar. Tuhan yang menopang kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhanlah yang menopang kita Bapak Ibu Saudara. Memang kita banyak mengalami tantangan, tetapi Tuhan yang menopang kita. Tetap menanti-nantikan Tuhan, tetap ikuti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain Tuhan menopang orang-orang benar, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang memimpin, Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita. Bukankah kita sering menyanyi Bapak Ibu Saudara, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia yang mengatur langkah-langkah hidup kita. Dia yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Makanya jangan terpancing, tergoda, cemburu, iri dengan kemunculan orang-orang fasik. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan, tetap ikuti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, kemudian apa lagi berkat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tuhan memelihara anak cucu orang-orang benar dan menjadi berkat. Tuhan memelihara anak cucu kita, bahkan menjadi berkat. Itulah janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu, bahkan menjadikan jadi berkat. Dan kemudian Tuhan menolong, menyelamatkan, meluputkan dan melindungi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang melindungi kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-40, 39 dan 40, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi kita hadapi sekarang, nantikan Tuhan dalam hidup kita. Kehadirannya, pertolongannya, kedaulatannya, keadilannya dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian jangan menyimpang, tetap ikuti jalan-jalan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, bagaimanakah jalan-jalan hidup kita? Orang yang benar, orang yang telah dibenarkan, yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, penting bagi kita sekarang melihat, adakah kita menyadari bahwa hidup kita sekarang adalah hidup menantikan Tuhan? Yaitu menantikan Tuhan menyatakan kedaulatan dan keadilannya, baik terhadap orang-orang fasik maupun terhadap orang-orang benar.
Kita menantikan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian adakah kita sungguh menyadari bahwa dalam menghadapi orang-orang fasik, kita harus menguasai diri, kita harus mengendalikan diri. Ketika menghadapi orang-orang yang sedemikian, harus kita menguasai diri, mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita mungkin dicemooh, sekalipun mungkin berbagai macam hal yang ditujukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, Roh Kudus tolong kita untuk bisa mengendalikan diri. Adakah kita menyadari bahwa dalam menanti-nantikan Tuhan, hendaklah kita tetap mengikuti jalan-jalannya? Bagaimana hidup orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan berarti hidup dalam ketulusan. Nah, kita Bapak Ibu Saudara diminta, diajar untuk hidup dalam ketulusan, tulus untuk kita melakukan yang terbaik. Itulah orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Selain hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan kemudian dalam kedamaian, suka damai. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan itulah kedamaian. Dan orang yang suka damai adalah orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi orang yang suka ribut dan perpecahan, itulah orang yang mengikuti jalan-jalan setan. Karena memang setan iblis tidak suka yang namanya kedamaian, tetapi yang dirindukan adalah keributan, perpecahan, kebinasaan. Tetapi kalau jalan-jalan Tuhan itu adalah kedamaian, kerukunan, kebahagiaan. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, kita suka kedamaian. Dalam ayat 37, apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Ayat 37, perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Wah, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita diingatkan, diajar oleh firman Tuhan dalam menanti-nantikan Tuhan, mendatangkan kedaulatan maupun juga keadilannya, maka kita mengikuti jalannya, yaitu hidup dalam ketulusan, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dalam kejujuran dan juga dalam kedamaian, suka berdamai. Dimanapun Bapak Ibu berada, harus menyadari bahwa kita adalah pembawa damai. Orang pembawa damai adalah orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Baik dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan kedamaian, kita mempraktekkan kedamaian itu, maupun di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, yang suka berdamai dengan semua orang. Dan itu sangat memuliakan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, maupun adik-adikku, remaja dan pemuda, ikutilah jalan-jalan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hidup kita untuk menyatakan keadilan dan juga kemahakuasaannya dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai dengan 5. Kita akan baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 5. Oke, baik, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup kita setiap hari adalah hidup menanti-nantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tetap nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalan-jalannya. Hidup dalam ketulusan, kejujuran, dan kedamaian. Dan kita sungguh jadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Amin.